13 tahun menunggu buah hati. Pernah nggak sih kalian melihat pasangan yang sudah menikah lama tapi belum punya anak? Lalu orang-orang mulai berbisik, sudah berapa tahun nikah? Belum punya anak juga? Atau jangan-jangan ada masalah? Pertanyaan seperti itu kadang terdengar biasa saja, tapi bagi yang mengalaminya, rasanya bisa menusuk sampai ke dalam hati. Saya dan istri pernah ada di posisi itu. Kami menunggu, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi 13 tahun. 13 tahun menunggu sesuatu yang bagi sebagian orang terjadi begitu saja. Dan hari ini saya ingin berbagi cerita, bukan untuk menggurui, tapi mungkin ada yang sedang menjalani perjalanan yang sama. Anda sedang mendengarkan cerita kisah nyata. 13 tahun menanti dalam perjuangan memiliki anak. Episode demi episode kisah ini dapat Anda dengarkan di channel ini, dan kisah lengkapnya dapat Anda dapatkan pada link audiobook di deskripsi atau link yang ada di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, dan selamat mengikuti. Saya menikah ketika usia saya 35 tahun. Banyak orang bilang, wah, sudah matang sekali. Istri saya waktu itu masih 23 tahun. Kalau orang kampung bilang, daun muda. Kami menikah dengan harapan yang sama seperti pasangan lainnya. Punya rumah tangga yang hangat. Punya anak yang berlari-lari di rumah. Mendengar suara kecil memanggil, ayah, ibu. Kami pikir, semua itu akan datang dengan sendirinya. Tahun pertama, kami masih santai. Tahun kedua, juga masih santai. Tahun ketiga, mulai ada pertanyaan kecil yang muncul. Biasanya yang lebih sering membicarakan justru istri saya. Kadang dia bertanya dengan nada hati-hati. Mas, menurut Mas, kenapa ya kita belum punya anak? Saya biasanya menjawab santai. Mungkin belum waktunya. Waktu itu kami belum terpikir untuk periksa ke dokter. Belum terpikir untuk mencari pengobatan. Kami merasa semua akan datang pada waktunya. Tapi ternyata perjalanan kami tidak sesederhana itu. Tahun demi tahun berlalu. Mulai dari tahun keempat, kelima, keenam, pertanyaan dari orang lain mulai semakin sering. Sudah berapa tahun menikah? Kok belum punya anak? Sudah periksa belum? Kadang orang yang bertanya tidak bermaksud jahat, tapi tetap saja rasanya tidak enak. Yang paling berat sebenarnya bukan pertanyaan dari orang lain. Yang paling berat adalah melihat kesedihan kecil di wajah pasangan kita. Ada malam-malam ketika istri saya hanya diam, ketika melihat teman-temannya menggendong anak, ketika datang ke acara keluarga, dan semua orang sibuk dengan anak-anak mereka. Di saat seperti itu, saya mulai berpikir, mungkin memang sudah waktunya kami evaluasi diri. Akhirnya kami mulai bertanya pada diri sendiri, apa penyebabnya? Apakah karena faktor kesehatan? Apakah karena pola hidup? Atau karena saya menikah di usia yang sudah tidak muda lagi? Saya mulai sadar, menikah di usia 35 tahun mungkin memang punya konsekuensi. Tubuh kita tidak sama seperti saat usia 20-an. Energi berbeda. Kesehatan reproduksi juga bisa berbeda. Akhirnya kami mulai mencoba beberapa hal. Mulai memperbaiki pola hidup. Mulai memperhatikan kesehatan. Dan yang paling penting, kami mulai belajar lebih sabar dan lebih menerima. Karena dalam perjalanan menunggu ini, kami belajar sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami belajar menguatkan satu sama lain, bukan saling menyalahkan, bukan mencari siapa yang salah, tapi saling berkata, tidak apa-apa, kita jalani bersama. Dan percayalah, menunggu selama itu bukan perjalanan yang mudah. Ada harapan, ada kecewa, kadang ada air mata yang disembunyikan. Tapi di tengah semua itu, kami tetap berusaha menjaga satu hal, harapan. Dari perjalanan 13 tahun menunggu anak, saya belajar satu hal penting. Masalah tidak punya anak dalam rumah tangga
Bukan selalu karena satu orang. Kadang penyebabnya bisa dari suami, kadang dari istri, kadang juga dari keduanya, dan kadang memang hanya soal waktu. Kalau ada pesan yang ingin saya sampaikan dari pengalaman ini. Pertama, jangan saling menyalahkan. Ketika rumah tangga mulai diwarnai saling menyalahkan, yang rusak bukan hanya harapan punya anak, tapi juga hubungan suami istri itu sendiri. Kedua, berani melakukan evaluasi diri, periksa kesehatan, perbaiki pola hidup. Kadang langkah kecil seperti itu bisa membawa perubahan besar. Dan yang ketiga, tetaplah berharap, karena hidup ini seringkali memberikan kejutan di saat kita hampir menyerah. Perjalanan kami belum selesai di cerita ini, karena setelah 13 tahun menunggu, akhirnya sesuatu yang kami tunggu benar-benar datang, dan itu akan saya ceritakan di bagian berikutnya.